Sebelumnya, saya jelasin dulu tentang anime ini. Jadi, Gintama ini adalah anime yang mempunyai dua sesi yang berbeda, yaitu sesi action serius dan full komedi. Ngomongin soal komedi, sebenarnya di setiap anime yang full action sekalipun, itu pasti ada komedinya. Naruto, One Piece, Attack on Titan, JoJo, semuanya mempunyai unsur komedi, tapi hanya sedikit. Komedi yang ada di dalam anime yang saya sebutkan tadi, fungsinya hanya sebagai ice breaking untuk membuat penonton rileks setelah disuguhi action yang mendebarkan. Nah, kalau Gintama, dia punya dua sesi yang berbeda. Kalau lagi action, ya isinya full action, pertarungan yang berdarah-darah, dan pastinya seru banget. Kalau lagi komedi, ya isinya full komedi yang bikin kita ngakak banget. Dan isinya macam-macam. Ada komedi jorok, ada komedi receh, ada dark komedi. 心配すんな、ミラ。そっちじゃなくて、あっちマジで落ちようとしてるよ。あれは最初から落ちているんだよ。ああ、そうなんだ。助けないの？ Dan juga ada banyak parodi dari anime lain. なんか違うな、もうちょいあれだな。ケミハミ。 Bahkan, ada banyak JoJo reference dalam anime ini. Nah, itu tadi contoh Gintama yang lagi ngelawak. Berikut adalah contoh Gintama yang lagi serius. Nah, kenapa saya jelasin hal ini? Karena agak susah juga untuk merangkum semua ceritanya terus dijadikan satu video. Karena memang ceritanya banyak, beda-beda, dan kadang ada beberapa yang nggak nyambung juga. Nah, video ini akan merangkum satu arc yang berjudul Shogun Assassination. Ini adalah arc yang serius. Ceritanya tentang kudeta teroris terhadap Jepang. Karakter utama dari anime ini bernama Sakata Gintoki. Dia adalah seorang samurai pengangguran. Dulunya, dia pernah ikut perang besar yang terjadi di Jepang. Setelah perang selesai, negara menjadi damai. Akhirnya, samurai seperti Gintoki jadi nggak ada kerjaan. Kemudian, untuk bertahan hidup, dia membuka usaha yang bergerak di bidang jasa bersama dengan Shinpachi dan Kagura. Nah, Kagura ini bukan manusia. Dia adalah klan petarung terkuat yang berasal dari luar bumi. Biasa disebut dengan klan Yato. Sedangkan Shinpachi adalah manusia biasa. Setting dari anime ini berada di Jepang pada saat zaman kuno. Namun ada unsur bizarnya juga. Settingnya di zaman kuno, tapi ada alien dan pesawat luar angkasa. Beberapa fans mengatakan alien dalam anime ini melambangkan orang asing yang berada di Jepang. Karakter dalam anime ini ada banyak dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada dua kelompok ninja, yaitu Oniwaban dan Igashu. Oniwaban adalah ninja yang setia kepada Shogun. Mereka melindungi Shogun dari balik bayangan. Shogun itu pemimpin negara, atau bisa juga disebut raja atau presiden. Sedangkan Igashu adalah ninja yang hanya akan bergerak jika ada yang membayar. Lalu ada juga kelompok yang bernama Shinsengumi. Mereka adalah polisi resmi, atau bisa disebut juga pasukan militer yang melindungi negara sekaligus pemimpinnya. 3 orang terkuat dalam Shinsengumi adalah Kondo Isao, Toshiro Hijikata, dan Okita Shogo. Lalu ada juga kelompok samurai. Nah, samurai juga terbagi menjadi 2 kelompok. Ada samurai yang ingin melindungi pemerintah, Gintoki termasuk di dalamnya. Dan ada juga samurai yang ingin menghancurkan pemerintah. Nah, udah kebayangkan konfliknya akan seperti apa? Cerita bermula ketika Shogun yang bernama Tokugawa Shigeshige sedang bersantai di istana dengan ditemani oleh adiknya yang bernama Soyo. Ketika Shogun hendak meminum tehnya, tiba-tiba muncul seorang ninja Oniwaban yang melempar kunai hingga mengenai gelas milik Shogun. Ninja tersebut bernama Sarutobi, dan alasan dia memecahkan gelas Shogun adalah karena dia tahu bahwa ada racun di dalamnya. Kabar tentang percobaan pembunuhan Shogun mulai tersebar. Matsudaira segera datang ke istana untuk merencanakan perlindungan Shogun. Matsudaira adalah kepala polisi Shinsengumi, atau kalau memakai istilah bahasa Indonesia, Matsudaira adalah Kapolri.
Dia segera menyiapkan duplikat dari Shogun dan menyembunyikan Shogun yang asli di tempat yang aman. Dia juga mengerahkan seluruh pasukan Shinsengumi ditambah dengan pasukan ninja Oniwaban. Dan tentu saja ditambah dengan bantuan Gintoki, Kagura, dan Shinpachi. Matsudaira juga meminta ninja terkuat sekaligus pemimpin dari Oniwaban yang bernama Hattori Zenzo untuk mengawal Shogun yang asli. Di sisi lain, musuh yang akan mereka hadapi adalah pasukan dari klan Yato yang dipimpin oleh Kamui. Kamui adalah anak dari Yato terkuat, sekaligus kakak dari Kagura. Akan tetapi, meskipun Kamui sekuat itu, namun di atasnya masih ada seorang samurai yang jauh lebih kuat. Dia adalah pemimpin, sekaligus orang yang merencanakan pembunuhan Shogun. Dia bernama Shinsuke Takasugi. Rencana melindungi Shogun dimulai. Gintoki bersama dengan Oniwaban dan Shinsengumi mengawal Shogun palsu untuk mengecoh lawan. Sedangkan Shogun yang asli sedang berada di pesawat bersama dengan Hattori. Rencana mereka berhasil memancing Ninja Igashu untuk menyerang. Tidak disangka-sangka, Ninja Igashu ternyata memihak kepada kelompok Takasugi. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Tak lama kemudian, dua orang Ninja Igashu terkuat akhirnya menampakkan diri. Mereka adalah Fujibayashi dan Momochi Rappa. Sementara itu, di pesawat Shogun, tidak disangka-sangka, Hattori memenggal kepala Shogun dengan tangannya sendiri. Begitu pula Ninja Iga yang menyamar sebagai pengawal Shogun akhirnya sudah mulai bergerak. Dan selain itu, kelompok Kamui juga sudah mulai mendekat. Pengawal Shogun semuanya sudah terbunuh, sehingga nyawa adiknya kini dalam bahaya. Namun, masih tersisa satu orang pengawal Shogun. Dia adalah bagian dari Shinsengumi yang bernama Okita Shogo. Kemudian, Kamui ingin berhadapan langsung dengan Shogo karena dia sangat tertarik dengannya. Kamui menyerang duluan dengan menggunakan senapan yang berbentuk payung. Namun, Shogo bisa dengan mudah menangkisnya. Pertarungan antara Shogo melawan Kamui akhirnya dimulai. Serangan Kamui berhasil memotong tangan Shogo. Namun ternyata itu adalah tipuan. Tangan yang terpotong tadi adalah tangan mayat. Shogo berhasil menusukkan pedangnya ke tangan kanan Kamui. Baik Shogo ataupun Kamui, keduanya terluka cukup parah. Kemudian, Kamui mendapatkan bantuan dari pasukan Yato. Ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba Hattori muncul melerai mereka. Dia berniat untuk menghentikan peperangan dengan cara menyerahkan kepala Shogun kepada musuh. Setelah itu, kelompok Kamui segera pergi meninggalkan Shogo sendirian. Kembali ke tempat Gintoki. Ketika Fujibayashi bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja dia diserang oleh Hijikata dan Kondo yang sedang menyamar sebagai Ninja Iga. Dan selain itu, ternyata Shogun yang asli masih hidup. Dia selama ini menyamar sebagai Ninja Iga. Yang merencanakan semua ini adalah Hattori. Itu artinya, Shogun yang dibunuh pada saat di pesawat adalah duplikat. Memang itulah rencana Hattori untuk menyelesaikan peperangan tanpa berperang. Tentu saja, Fujibayashi sangat marah dengan keadaan ini. Dia pun berusaha untuk menyerang Shogun. Namun, serangannya bisa dihentikan dengan mudah oleh Momochi. Kemudian, Momochi menyerang dengan jurus ninja laser. Setelah kejadian tersebut, Shogun dibawa ke desa ninja. Mereka berpikir bahwa perang sudah selesai karena pihak musuh menganggap bahwa Shogun sudah mati. Namun ternyata mereka salah. Karena pesawat Takasugi sedang menuju ke tempat tersebut.
Ternyata, tujuan mereka bukan hanya membunuh shogun saja, tapi mereka ingin menghancurkan negara sepenuhnya. Hattori saat ini sedang berada di pesawat bersama dengan Takasugi. Setelah mengetahui tujuan dia yang sebenarnya, Hattori langsung meledakkan semua pesawat. Kemudian, para pasukan Yato mulai turun untuk mengejar shogun. Pertarungan gelombang kedua akan segera dimulai. Sementara Hattori sedang berhadapan dengan musuh di atas pesawat, kelompok Gintoki sedang berusaha melindungi shogun dari serangan Yato. Mereka pun mendapatkan bantuan dari Kondo dan Hijikata. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Momochi datang membantu mereka. Shinobi mo kono kuni mo mada shinde oranu zo yo. Setelah itu, Momochi meminta kelompok Gintoki untuk membawa shogun ke tempat yang aman. Sementara dia bersama Kondo dan Hijikata akan menahan pergerakan Yato. Sementara itu, Hattori yang terluka parah sedang diselamatkan oleh Sarutobi. Ketika mereka akan melarikan diri, tiba-tiba mereka diserang oleh Takasugi dan Kamui. Hattori masih bisa memberikan perlawanan meskipun sedang terluka parah. Lalu dia mencoba untuk menyerang Takasugi dan Kamui. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah scene yang paling epik. てめえらの小細工は見飽きたぜ。目くらましなんかじゃねえさ。てめえら特大のケツの穴に煩い向きなとっておきの忍術さ。もう使ったさ。Gintoki akan berhadapan dengan Takasugi, sedangkan Kagura akan menghadapi Kamui. Samurai versus samurai, Yato versus Yato. Kamui benar-benar meremehkan Kagura di pertarungan ini. Namun, Kagura menunjukkan kecerdikannya. Dia mengincar bekas luka Kamui yang didapatkannya dalam pertarungan melawan Shogo. Meskipun Kagura terlihat kawaii, tetap saja Kagura adalah salah satu klan petarung terkuat. Sementara Gintoki juga sudah memulai pertarungannya. Dua orang samurai ini benar-benar bertarung dengan seimbang. Mereka berdua pun sama-sama terluka parah. Namun, pertarungan masih belum selesai. Di tengah-tengah pertarungan, diperlihatkan flashback tentang masa lalu dari mereka berdua. Jadi begini, sebenarnya mereka berdua adalah teman lama. Dulunya, mereka satu perguruan dan belajar ilmu pedang di bawah bimbingan guru Yoshida Soyo. Nah, sebenarnya masih ada satu karakter penting yang bernama Katsura. Dia juga satu perguruan dengan Gintoki dan Takasugi. Tapi, Katsura tidak muncul dalam arc ini. Nanti Katsura akan beraksi setelah arc ini selesai. Nah, mereka ini adalah samurai legendaris yang dulunya berperang membela negara. Dalam peperangan tersebut, mereka tertangkap oleh musuh. Kemudian, Gintoki diberikan dua pilihan oleh musuh. Yang pertama, membunuh Yoshida Soyo. Yang kedua, membunuh Takasugi dan Katsura. Soyo meminta Gintoki untuk menyelamatkan Takasugi dan Katsura. Sedangkan Takasugi dan Katsura meminta Gintoki untuk menyelamatkan Soyo. Tentu saja ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk Gintoki. Namun pada akhirnya dia memilih untuk membunuh Soyo. Alasannya adalah dia memilih untuk melindungi apa yang berharga bagi Soyo daripada apa yang berharga bagi Takasugi dan Katsura. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Takasugi menjadi seperti sekarang. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, dia mulai berubah. Dia sudah menyadari bahwa Soyo memang sengaja mengorbankan nyawanya supaya Takasugi dan Katsura tetap hidup.
Jadi, sikap Takasugi yang membenci Gintoki hanya merupakan kesalahpahaman saja. Namun, setelah Takasugi tersadar, tiba-tiba dia diserang dari belakang. Mereka yang menyerang Takasugi adalah kelompok yang bernama Tendoshu. Sementara di pertarungan Kagura dan Kamui, mereka juga diserang oleh pasukan Tendoshu. Hal ini membuat mereka tersadar akan siapa musuh yang sebenarnya. Jadi, kelompok Tendoshu selama ini hanya menonton peperangan antara kelompok Takasugi melawan kelompok Shogun. Nah, ketika kedua belah pihak terluka parah, mereka datang untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebenarnya, sebelum kejadian ini, kelompok Tendoshu seringkali mempengaruhi keputusan Shogun. Ketika Shogun sudah mulai tidak patuh, mereka memutuskan untuk menggantinya. Mereka memanfaatkan kesalahpahaman Takasugi supaya mereka berperang. Bahkan, peperangan yang dialami Gintoki juga merupakan perang yang dirancang oleh Tendoshu. Dan sekarang, mereka datang untuk melengsarkan Shogun dan menggantinya dengan Shogun baru yang bernama Hitotsubashi Nobunobu. Shogun tidak bisa menolak hal ini, karena dulunya dia pernah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan. Namun, dia tidak bisa karena waktu itu tidak ada penggantinya. Sekarang, Tendoshu sudah menyiapkan calon shogun yang baru. Lalu, mereka menagih janji shogun yang lama untuk mengundurkan diri. Sungguh rencana yang luar biasa dari Tendoshu. Pada akhirnya, Tokugawa Shigeshige diturunkan dari jabatan shogun. Sementara masyarakat awam dibohongi oleh shogun boneka. Padahal, penguasa yang sebenarnya adalah Tendoshu. Sekarang, Tokugawa Shigeshige sudah menjadi masyarakat sipil biasa. Dia sedang berada di rumahnya untuk mengucapkan salam perpisahan kepada jajaran pemerintah yang lama. Kemudian, tiba-tiba saja, dia dibunuh dengan menggunakan jarum beracun oleh mantan rekannya sendiri. Pada akhirnya, Tokugawa Shigeshige meninggal dunia. Sementara kekuasaan negara sepenuhnya dikuasai oleh shogun boneka. Lalu, bagaimanakah kehidupan Gintoki dan teman-teman lainnya? Cerita bersambung di Arc Farewell Shinsengumi.